Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita bertemu dalam program Suluh, Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan datang di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh adalah anugerah yang sangat besar bagi kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan akan sabda Tuhan. Kami menyadari bahwa sabda Tuhan itu sungguh berharga dan sangat penting sekali bagi jiwa kami. Untuk itu kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya setiap kata-kata yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Kami mengucap syukur oleh karena kuasa darah-Mu yang sudah menyucikan kami, melayakkan kami, sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengar dan taat akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Kehidupan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Renungan firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru-seru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tema judul adalah beragam-ragam tetapi tetap satu. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang takut akan Allah. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang memegang hukum Taurat, satu-satunya tuntunan kehidupan untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Sehingga setiap orang tua, orang-orang Yahudi dengan disiplin yang sangat ketat selalu mengajarkan seluruh anggota keluarganya untuk taat kepada hukum Taurat. Karena ketaatan kepada hukum Taurat itu akan mendatangkan berkat bagi siapa yang melakukannya. Dan hal ini terbukti bahwa bangsa Yahudi terkenal menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang pintar, baik dari segi ilmu pengetahuan
maupun teknologi, sampai hari ini bangsa Yahudi terkenal menguasai akan hal-hal tersebut. Bahkan ini juga merambah kepada kehidupan kerohanian atau spiritualitas. Karena bangsa Yahudi menganggap bahwa dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang ada di dalam rencana Tuhan. Dan orang-orang Yahudi menganggap bahwa hanya bangsa Yahudi saja yang akan menerima keselamatan. Sedangkan bangsa di luar Yahudi, mereka tidak akan menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dengan latar belakang inilah, Rasul Paulus ingin meluruskan pandangan iman orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa yang menyelamatkan manusia itu sesungguhnya bukan karena kita bangsa Yahudi atau mungkin bangsa lain. Keselamatan itu diperoleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah inisiatif yang datangnya daripada Allah, yang datangnya dari atas, dan bukan datang dari dunia ini. Sehingga kalau ada orang yang berpikir bahwa keselamatan itu berasal daripada dunia ini, atau keselamatan itu bisa diusahakan, itu merupakan satu konsep pemikiran yang tidak sesuai dengan berita keselamatan yang sesungguhnya. Di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman." Jadi yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Mengapa Rasul Paulus mengatakan hal yang demikian? Karena manusia sedang berpikir bahwa keselamatan itu dapat diperoleh dengan cara-cara rekayasa yang dipikirkan oleh manusia yang dianggap itu dapat menerima anugerah keselamatan. Sehingga kemudian orang berpikir, kalau kita mengasihi orang-orang yang ada di dalam lingkungan kehidupan kita, pasti kita diselamatkan. Atau kalau kita bermurah hati,
kita membagikan berkat-berkat kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, kita diselamatkan. Atau kalau kita memiliki jiwa empati, ketika kita melihat ada saudara kita yang sedang kekurangan, kita menolong. Ketika ada saudara kita yang sedang kesusahan, kita memberikan penguatan, penghiburan kepada mereka. Pasti kita diselamatkan. Tetapi firman Tuhan katakan, keselamatan adalah anugerah daripada Allah. Orang yang sudah diselamatkan oleh Allah, dia dapat dipastikan akan melakukan perbuatan kasih kepada sesamanya. Perbuatan yang kita lakukan itu tadi bukan dalam rangka dikerjakan oleh karena keinginan kita. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, ketika mereka melakukan perbuatan kasih, ketika mereka dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ketika kita mampu melakukan empati kepada setiap orang yang kita jumpai, itu karena buah-buah keselamatan yang sudah kita terima. Ini artinya bahwa keselamatan ini bukan milik individu. Anugerah keselamatan itu bukan milik kita sendiri. Tetapi anugerah keselamatan itu harus dibagikan dan harus disampaikan juga kepada orang-orang yang seharusnya mereka juga bisa menerima anugerah keselamatan itu, seperti yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma. Karena Rasul Paulus melihat bahwa orang yang kalau menjadi Yahudi itu mereka bisa diselamatkan. Label bangsa Yahudi menurut orang Yahudi itu bisa diselamatkan. Dan Paulus katakan, label suatu bangsa apapun sesungguhnya tidak menjamin dan menggaransi keselamatan. Bahkan golongan-golongan juga tidak menjamin keselamatan. Suku, ras, dan agama tidak juga menjamin keselamatan. Dan keselamatan itu diperoleh kepada mereka yang berseru-seru kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini tentunya merupakan satu berita yang indah bagi kita yang mungkin memiliki satu latar belakang yang berbeda. Apalagi kalau kita tinggal dalam satu konteks di Indonesia. Kita ini beragam-ragam suku, beragam-ragam budaya, beragam-ragam bangsa.
Dan keberagaman itu sebenarnya merupakan satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keberagaman itu bukan jaminan seseorang untuk masuk dalam kerajaan surga. Namun, keberagaman yang ada itu, kalau mereka memiliki hati yang terpusat dan berseru-seru kepada nama Yesus, serta menjalankan setiap perintah-perintah dari Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus menggaransi kita untuk kita menerima anugerah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita tidak bisa tinggal diam. Karena keselamatan itu memiliki pengertian yang sifatnya dinamis. Mari kita memiliki kepedulian kepada dunia di sekitar kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, supaya mereka mengerti bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang datang daripada Tuhan. Milikilah iman kepada Yesus Kristus, karena Dialah jalan kehidupan, jalan kebenaran, jalan keselamatan yang pasti akan dianugerahkan kepada kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengaruniakan kepada kita keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, oleh karena iman percaya kami kepada Tuhan. Kami mohon kepada Roh-Mu yang kudus, menolong kami, membimbing kami, supaya anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami juga boleh menjadi milik orang-orang yang saat ini masih bimbang di dalam anugerah keselamatan. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi bangsa kami. Kami ingin menyerahkan para pemimpin bangsa kami, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dan memberikan roh hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat perkotaan sampai ke pedesaan. Kami mohon kepadamu kiranya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh-sungguh mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan bangsa kami di dalam mengatasi masalah COVID-19, masalah-masalah politik. Tuhan, kami mohon akan pertolongan-Mu Tuhan,
sehingga bangsa kami bisa dilepaskan dari berbagai macam persoalan-persoalan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi kota kami Salatiga. Kami terus menyerahkan kota kami ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana bagi kota kami. Tuhan memiliki rencana untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan-Mu membumi di kota Salatiga. Untuk itu kami mohon Engkau memberkati para pemimpin kota kami. Bapak Wali Kota, DPRD, dan seluruh lembaga-lembaga yang ada. Kami bawa di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga agar tetap menjaga protokol kesehatan. Dengan kita menjaga berarti kita menyelamatkan akan diri kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat kita dengan menjaga protokol kesehatan 5M. Tuhan Yesus memberkati. Amin.